Kalau yang kita ucapkan seperti biasa, kalau ucapan kita, vibrasi diri kita aja kurang bagus, ya apalagi yang diucapkan minta-minta itu vibrasinya kekurangan, itu agak susah gitu. Jadi kalau lagu itu mempunyai alunan, nada, di mana ada nada di situ ada perasaan. Gitu. Kalau nyanyi dengan nada, kayaknya masuk banget ya. Nah, jadi itu yang dipakai karena doamu adalah rasamu. Ingin meliris semua emosi yang tersimpan di daerah sini, cakra jantung, keluarkan makanya kalau kita lelah, kita kan gitu kan. Nah, makanya ketuk aja sini. Kita kayak memberkati setiap cakra kita. Ini tekniknya Joe Dispenza. Setiap cakra kita tahu. Tapi kuncinya, syarat utamanya adalah feel kamu udah harus. Cara melatih hadir di sini saat ini yang sering dilakukan oleh Ci Ien. Saya sendiri dengan sadari nafas. Sadari nafas? Iya, saya sendiri. Sesering mungkin saya sadari nafas. Tapi kan nggak bisa konsisten terus gitu ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Saya baca buku di ini Anthony de Mello, ya, yang Jalan Menuju Tuhan. Di situ tertulis bahwa seorang petapa, seorang yang hebat yang tiap harinya duduk buat meditasi, itu paling tahan 7 menit, Mas. Kita manusia umum biasa, umumnya hanya 3 detik, Mas. Jadi sangat wajar. Jadi teman-teman kalau untuk awal-awal mengamati nafas cuma 1 detik, 2 detik pikiran kemana-mana, udah nggak apa-apa, sabar. Dengan pelan-pelan kita latih terus. Itu nggak apa-apa, itu wajar gitu. Kan banyak ya yang bilang, waduh saat hening, saat meditasi kenapa pikiranku kemana-mana. Lah, kamu sadar itu. Pikiranmu lari, kamu sadar, itu udah bagus. Itu udah tahap pertama bagus. Tariklah kembali. Karena itu hal yang wajar, normal. Nanti lama-lama durasinya. Nah, itu pikiran yang satu, kepikiran yang lain, ya nggak apa-apa buat tayangan. Nah, tapi jangan sibuk untuk misalnya pikiran 1A, pikiran B, C, D, pada kapan kamu ambil jeda. Jadi kalau pikiran A, kalau kamu sampai kamu sadar bahwa ini nih pikiranku kemana-mana, cepat tarik lagi nafas. Saat kamu sadari nafas kamu ini adalah saatnya kamu membuat jeda. Pikiran itu akan off sebentar. Dia nggak bisa hadir di sini saat ini, gitu karena ya. Dia akan sebentar aja. Nah, jadi hadir di saat ini adalah cara untuk melumpuhkan pergerakan pikiran, gitu kira-kira ya. Karena pikiran itu tuh sangat. Iya, oke deh. Baik, di sesi ini aku kira cukup, Ci. Sekarang aku pengen lanjut ini ke doa sih ya. Doa dengan nada 10 kali lebih efektif dari doa yang seperti biasanya. Artinya, ini mungkin agak relate dengan pengalamanku dulu gitu ketika ada lagu-lagu yang galau gitu ya. Liriknya itu aku ubah, Ci. Aku ubah sesuai yang aku mau, kehidupan yang aku mau gitu kira-kira ya. Dan itu aku bertahun-tahun dengan sangat serius. Bahkan sering meneteskan air mata gitu kira-kira ya. Aku pengen ini di breakdown gitu ya, biar teman-teman banyak yang sadar gitu bahwa lagu yang kita nyanyikan, kita hayati, kita resapi itu jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan gitu kira-kira. Gimana sih? Lagu itu mempunyai alunan musik, ya, mempunyai frekuensi. Kalau yang kita ucapkan, beda dulu ya, basic dulu. Kalau yang kita ucapkan seperti biasa, kalau ucapan kita, vibrasi diri kita aja kurang bagus, ya apalagi yang diucapkan minta-minta itu vibrasinya kekurangan, itu agak susah gitu. Jadi kalau lagu itu mempunyai alunan, nada, di mana ada nada di situ ada perasaan. Gitu. Kalau nyanyi dengan nada, kayaknya masuk banget ya. Nah, jadi itu yang dipakai karena doamu adalah rasamu, gitu. Rasamu adalah doamu, ya kan? Rasamu adalah doamu. Rasamu adalah doamu. Nah, kita dengan rasa, penuh rasa, menghayati lebih mudah kalau kita menggunakan lagu. Setiap pagi dengerin lagu, saya afirmasinya lewat lagu, Mas. Afirmasi lewat lagu. Iya, saya. Jadi saya buat afirmasi lagu. Jadi bisa kita doa, kayak semacam doa setiap pagi. Aduh, rasanya beda loh, Mas. Coba deh. Terutama pagi sama malam. Karena kalau begitu bangun tidur, ya, sama mau tidur, itu tuh gelombang otak kita kan agak turun, lebih ke alfa, ke theta. Itu lebih mudah masuk. Kalau kata Dr. Joe Dispenza, saya baca bukunya, dia bilang, ketika kamu bangun, perhatikan apa yang pertama kamu pikirkan.
itulah menjadi realita hidup kamu. Waduh. Benar. Jadi amati, ubah di situ. Kalau begitu bangun melek aja belum, tapi ketakutan udah ada, pikiran ketakutan semua udah ada. Itu yang harus diubah. Iya. Balik lagi ke lagu tadi. Jadi menyanyi itu ternyata ibarat doa itu lebih cepat terkabul dengan mudah, itu berlipat-lipat gitu kekuatannya ya. Ya, karena dengan rasa, Mas. Dengan rasa, poinnya ya, dirasa masuk. Tadi ya. Karena lebih masuk dibanding kita hanya berucap. Iya. Gitu. Tapi harus hati-hati ya memasukkan kata-katanya, liriknya gitu ya. Jangan sampai pengennya hidup bersama terus selamanya gitu ya. Tapi lagunya yang dilirik, sayangku akan hilang. Beda lagi ceritanya. Gitu, itu kira-kira ya. Tapi aku punya pengalaman yang real soal ini gitu. Jadi temanku tuh usianya udah hampir 30-an lah ya, 30-an, sama-sama belum nikah gitu. Terus kemudian aku kasih lagu akhirnya ku menemukanmu, Naf gitu kan. Ya dulu waktu dia masih naik motor segala macam gitu sambil ngegas ku berada gitu kan ya. Lagu-lagu Naf itu. Jika nanti ku sanding dirimu, seolah-olah dia sudah sama orang yang dia cintai, padahal belum punya calon, belum punya calon, seolah-olah dia duduk di pelaminan gitu ya. Wajahnya saya suruh gambarkan secara detail gitu. Karena sebelumnya saya praktek, sehingga ketika saya ngomong itu ada vibes-nya gitu kira-kira gitu. Nah, Cik, aku aku udah acara pernikahan gitu, hari ini aku gitu, 2 hari setelahnya temanku yang satunya, 2 hari setelahnya temanku yang satunya gitu. Wah, dari situ aku percaya betul gitu. Jadi pikiran yang selaras dengan perasaan itu terwujud jadi kenyataan gitu. Tahu nggak kenapa, Mas? Karena nyanyi itu rileks, Mas. Rileks. Coba rileks itu penting kita rileks gitu ya. Penting gitu loh. Iya. Karena kita saat nyanyi kita rileks kan? Iya. Gitu loh. Dengan kita rileks, udah vibrasi kita tentunya enak, bagus. Iya sih, benar. Sampainya yang tadi lapisan terakhir sampai ke alam semesta, lu rileks nih, lu dapat nih. Apalagi saat itu dia nyanyi dengan penuh perasaan, mengambil energi saat ini, Mas. Betul. Itu powernya yang luar biasa. Powernya di situ. Jadi saat dia rileks, dia bisa merasakan saat ini. Gitu. Ku berharap engkaulah. Itu gunanya lagu afirmasi. Gitu. Mas udah punya? Belum, buatin dong. Boleh? Buatin nanti saya buatkan. Buatin 1 kalimat, 2 kalimat untuk teman. Kalau saya nanti khusus dong setelah like ini gitu. Teman-teman mungkin yang bisa dibaca sebelum tidur gitu atau sesudah tidur gitu. Rangkein dong, Ci, kira-kira redaksi kata-katanya bagaimana biar pokoknya kalau teman-teman pokoknya yang penting uang banyak gitu aja deh pokoknya gitu. Mas, gini loh. Saya biasa akan menghindari untuk membuat afirmasi buat orang lain. Oh gitu? Ya, karena kata-kata afirmasi itu paling baik adalah dari dirinya sendiri ya. Oke sih kalau aku gitu. itu ya bener banget. Saya lebih ke kamu butuh poinnya apa. Kan ada yang memang tidak bisa membuat kata-kata tuh, Mas. Oke, kebutuhan kamu apa? Gitu. Ya. Oh, gitu. Menarik tuh. Menarik, aku bersyukur banget. Nah, itu bisa kok pesan di Ngaji Rasul. Lah, teman-teman pesen ya. Teman-teman bisa pesen ya, pesen lagu afirmasi nanti dibuatin. Maunya apa gitu. Betul. Sesuai sama karakternya teman-teman dan itu dapat banget ketika nyanyiin gitu kira-kira. Dan lagu afirmasi itu di dalamnya ada nama kamu sendiri. Ucap nama sendiri. Wow, mantap. Ya, oke. Pokoknya teman-teman mau beli apa aja ada di Ngaji Rasul ya. Iya, ketika kita menyebutkan nama kita itu lebih personal antara diri kita sama Tuhan. Itulah di dalam lagu itu penting sih. Aduh, keren banget nih, sumpah keren banget. Oke, aku lanjutkan ya, Ci ya. Jangan bosan-bosan, Ci. Tenang, Ci. Ya. Ini apa yang kita lakukan ini nampaknya kecil gitu, tapi ini menjadi jejak digital dan ini nanti akan ditonton oleh adik-adik kita, generasi-generasi kita selanjutnya biar makin bertumbuh, makin berkesadaran gitu ya. Ada keseimbangan antara finansialitas dan spiritualitas gitu. Jadi orang kaya juga bahagia gitu. Ya kan? Kadang kan kebalikannya gitu. Ada yang udah udah kaya raya tapi nggak bahagia, itu banyak juga yang seperti kesehatannya dengan baik, tembaknya bocor. Betul. Ada nggak nih yang bisa dicontohin, Ci, kira-kira 4 gerakan tubuh
mungkin kita yang sering lelah-lelah gitu ya, capek perjalanan kemana-mana, gampang capek, gampang lelah. Ada nggak gerakan-gerakan tangan tertentu gitu, mungkin yang bisa dipraktikkan ke teman-teman gitu, Ci? Oke. Praktis. Pertama, mesti tahu dulu kenapa kamu harus bergerak. Gitu. Karena di setiap ada gerakan, di situ ada frekuensi, ada vibrasi. Ya, kita bergerak berarti kita menggunakan ada energi ya, daya, kekuatan. Nah, setiap ada kekuatan, ada gerakan, ada getaran di situ. Ya, getaran, ada frekuensi. Itu bisa mengubah diri kita. Itu dulu yang penting. Ya. Nah, berikutnya mau gerakan tergantung kita mau apa, gimana dulu Mas. Tujuannya apa Mas? Ya biar nggak gampang lelah gitu. Saat kita lelah, gampang lelah gitu. Kalau lelah kan lebih ke sini ya Mas ya. Gimana tuh? Bisa sambil keluarkan. Kalau lelah, gitu ya? Kalau lelah gimana keluar? Pasti nadanya. Iya. Ini saya ngambil metodenya Liu Zhi, ada yang metode kedokteran dari Tiongkok kuno. Nah, kalau ingin meliris semua emosi yang tersimpan di daerah sini, cakra jantung, keluarkan Makanya kalau kita lelah, kita kan gitu kan. Nah, makanya ketuk aja sini. Aku sering kok. Gitu ya. Kalau lelah. Oke. Habis itu kita bentuk ini, tepukin. Tepuk-tepuk aja. Pelan. Gitu. Pelan-pelan. Kamu akan merasakan lebih semangat, relax, tapi semangat gitu. Energinya akan lebih terkumpul lagi. Bagi teman-teman yang sering lelah gitu ya, bisa dicoba. Kalau melepas energi negatif di dalam tubuh, Cik, ada nggak mungkin apa tuh kira-kira yang bisa di-share ke teman-teman? Kita harus mengenal energi itu berhubungan dengan organ mana dulu. Ya, kalau misalnya kita terlalu banyak kekhawatiran, ketakutan, kekhawatiran deh, kan itu tersimpan di lambung, ya. Nah, bisa tuh dengan ini, kita keluarin pelan-pelan. Mau mengambil nada suara ya, karena yang aku baca bukunya Liu Zhi itu adalah kita menghealing 6 emosi melalui 6 organ tubuh kita, itu loh. Jadi dengan suara, mereka tuh dengan suara, organ ini akan mengeluarkan suara yang akan meliris, gelombangnya dapat gitu loh. Ya, jadi kalau untuk yang di lambung, kalau tadi kan untuk lelah, gitu ya. bukan hell. Gitu ya. Kalau ini jadi sambil ditepuk. Kalau takut di sini organ ginjal. Ya, jadi bisa dengan dielus, kayak ditiup. Oke. Kalau sedih di paru-paru Mas. Sedih di paru-paru. Ya, jadi di sini. Kita bilang. Ilmu baru nih teman-teman. ilmu baru. Ya, jadi kita bisa sambil ketuk-ketuk di sini, terus tepuk-tepuk. Kalau marah di liver. Di bagian liver. Kalau ini gitu ya. Terus kalau saldo menipis dan diketuk-ketuknya gimana? Kayaknya dompetnya Mas. Ini. Cuan. Nadanya cuan gitu. Cuan gitu ya. Oke. Ada nggak gerakan sederhana untuk mengaktifkan, membantu mengoptimalkan cakra kita gitu kira-kira? Biar katanya ini harus dibangkitkan cakranya gitu, ini harus diaktifin cakranya gitu, ada nggak sih kira-kira? Ya, metode yang saya belajar untuk melepaskan semua energi di cakra itu sangat banyak Mas, masing-masing. Pada poinnya adalah kita niatkan dulu, lalu kita fokus pada semua cakra kita dari atas ya sampai bawah. Lagi-lagi atensi ya. Ya, atensi ya. Habis itu kita kayak memberkati setiap cakra kita. Ini tekniknya Joe Dispenza. Setiap cakra kita
Oh iya, tahu. Tapi kuncinya, syarat utamanya adalah feel kamu udah harus enak. Feelnya harus enak dulu ya. Kalau tidak enak, yang terpancar malah nanti vibrasinya yang gitu. Kita berkati setiap Dan yang kedua yang sering saya pakai itu hembusan nafas yang aku bilang. Perhatikan nafas. Itu metode dari Neijing Tu, namanya, pernah dengar, Mas? Belum. Biasa disebut juga dengan kosmik gitu. Mikrokosmik. Pernah dengar kan mikrokosmik? Saya rasa sih kurang lebih sama itu. Itu yang dipakai sama Eyang Titi Puspa. Itu buat untuk energi kita mengalir dengan lancar gitu. Tapi saya gabungkan dengan metodenya Brian, Mas. Metodenya Brian ada tambahan, yaitu kita atensikan dari bawah ke atas. Kalau yang Neijing itu kan hanya hembusan sampai sini, Mas. Ya. Tapi kalau yang Brian itu dari belakang kayak ada pipa gitu ke atas ngalir. Jadi kayak kincir angin jadinya, Mas. Energi kita kayak kincir angin sampai di sini sejengkal, nanti hembus lagi. Lidah ke atas, duduk rileks ya. Lidah ke atas. Lidah ke langit-langit, sorry. Ke langit-langit, nempel aja, asal nempel aja. Fungsinya buat apa tuh? Untuk mengalirkan energi. Jadi energi kita jadi lancar. Pantes ya, dulu kalau waktu masih ngaji di torikotan gitu, ketika disuruh wirid, dikir itu, lidahnya disuruh naikin ke atas, ke langit-langit gitu. Ya, itu sebenarnya kembali ke basic diri kita sih, Mas. Bayi itu tuh lidahnya sering ke langit-langit. Karena waktu di janin aja, lidahnya kan ke langit-langit ya. Gitu. Kembali ke basic. Iya, kembali ke basic. Dan itu katanya fungsinya untuk mengalirkan antara atas sama bawah, depan sama belakang. Gitu loh, supaya terhubung. Nah, kalau misalnya ini membuat perisai diri melalui visualisasi gitu kan, pernah bicara soal itu kayaknya. Iya. Hal itu gimana tuh metodenya ya? Saya sekarang lebih banyak menggunakan metode misalnya gini. Saya udah tahu nih aura saya kurang lebih segini gitu. Tadi 7 lapisan. Saya membuat perisai itu setelah lapisan terakhir itu, Mas. Ya, niat doakan itu penting. Itu doanya. Perisai aura saya ya dapat melindungi saya dari semua energi negatif ya yang dari luar gitu loh. Perisai aura saya hanya dapat ditembus dari dalam oleh energi negatif dan emosi negatif yang dari dalam ya. Dan perisai aura saya hanya dapat ditembus dari luar oleh energi positif. Gitu. Itu kalau kita udah konsisten stay di being masih butuh itu nggak kira-kira? Saya sih enggak. Kalau memang itu ya, tapi kalau memang karena fasenya orang beda-beda gitu ya. Kalau saya tahu saya hari ini mau ketemu siapa yang menurut saya itu saya buat, Mas. Dan ingat, saya setiap kali kalau membuat perisai aura, saya akan menyebut perisai aura ini hanya berlaku dan bekerja selama 1 hari ini aja. Oh gitu. Iya, saya nggak buat selamanya, Mas. Gitu. Iya. Hanya untuk berlaku 1 atau cuman untuk 5 jam atau 3 jam. Cuman mungkin gitu ya, masa iya sih semudah dan sesimpel itu gitu kan? Kebanyakan kan teman-teman kan suka yang rumit-rumit gitu kira-kira ya. Tapi itu kan butuh keselarasan juga yang luar biasa gitu kan ya. Antara kemudian pikiran, perasaan dan kesadaran itu tadi, ya kan Ci? Ucap dengan kesadaran pasti terjadi. Ucap dengan kesadaran, nah itu kuncinya tuh. Iya betul. Ucap dengan kesadaran. Pasti terjadi.